Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu 5 Maret 2022, sesudah Rabu Abu. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 5, ayat 27 sampai dengan ayat 32. Pada suatu hari, ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Saudara-saudari yang terkasih, kiranya bukan saatnya untuk berdebat, "Kamu berdosa, inilah jalan yang benar. Kalau tidak begini, Tuhan akan murka," dan lain sebagainya. Warta Injil hari ini jelas sekali mengatakan bahwa orang benar dan orang berdosa adalah mutlak penilaian dari Tuhan sendiri. Manusia tidak memiliki kuasa untuk menentukan kamu berdosa dan kamu benar. Sekali lagi, tidak. Dikisahkan dalam warta Injil tadi, Yesus memanggil seorang Lewi, atau yang disebut dengan Matius, seorang pemungut cukai atau pajak. Saat itu, Israel ada di bawah pemerintahan Romawi yang memungut cukai dari orang Israel. Itu jelas sangat dibenci oleh Israel. Maka para pemungut cukai, dalam hal ini termasuk Lewi, juga dibenci masyarakat. Saudara-saudari yang terkasih, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi bersungut-sungut karena Yesus dan para muridnya makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa. Sedangkan Lewi sendiri menemukan Tuhan karena pertobatannya, atau karena dia merasa bahwa Tuhan hadir di dalamnya. Berbeda dengan para ahli Taurat dan orang-orang yang merasa pantas, justru tidak pantas. Orang yang merasa tahu Tuhan justru tidak mengenalnya. Saudara saya terkasih, Yesus menerima Lewi. Itu bukan berarti Tuhan menyetujui semua kejahatannya. Namun, apa yang ingin katakan adalah dosa seseorang tidak menghalangi kasih-Nya. Justru hatinya susah jika melihat manusia hidup dalam kubangan dosa. Bukan saatnya lagi sekedar berdebat mengenai sikap tobat yang benar atau mencari siapa yang salah dan benar, namun harus mulai bertindak menuju kepada yang baik dan benar. Yang jelas, sikap dasar yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita bisa kita landaskan pada firman Tuhan, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Dipanggil untuk bertobat menjadi landasan hidup kita, sebagaimana ditulis oleh penginjil Lukas dalam warta Injil tadi. Saudara-saudara yang terkasih, sadarilah bahwa Tuhan memanggil siapa saja yang dikehendakinya, pemungut cukai, penganiaya, pengusaha, guru, pegawai, buruh sekalipun, kalau hati terbuka pada karya rahmat Allah. Kalau Tuhan telah memikat, maka rahmat-Nya membebaskan dari segala halangan dan rintangan. Saudara-saudari yang terkasih, perjumpaan Lewi dengan Yesus amat mengesan bagi Lewi, sampai-sampai ia mengundang Tuhan Yesus untuk makan di rumahnya. Saking gembiranya pada hari itu, Lewi juga mengundang teman-temannya untuk bergabung dalam makan bersama itu. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus telah mengubah hidupnya. Ia meninggalkan kesibukan lamanya sebagai pengumpul pajak, kemudian menjadi salah seorang pengikut
yang menemani Yesus berkeliling di tanah Galilea dan Yudea. Tentu saja saudara-saudara yang terkasih, lewat warta Injil hari ini kita diajak untuk melihat diri kita masing-masing. Seberapa jauh kita telah berubah sejak kita mengenal dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kita diantar untuk memaknai arti pantang dan puasa di dalam terang Injil hari ini. Ketika Yesus pun mau bersinggungan dengan orang berdosa, bukan hanya Dia dekati, berpesta bersama mereka, tetapi juga memanggil mereka untuk suatu kesempurnaan hidup yang ditawarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, bantulah aku untuk membaharui hidupku setiap hari, sehingga aku mampu hidup seturut kehendak-Mu, dan segala adaku berkenan kepadamu. Terpujilah nama-Mu kini dan segala masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.